Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Hari ini kita akan membahas salah satu nilai penting dalam berakhlak, yaitu kolaboratif. Oke, seperti yang kita ketahui ya, kolaboratif ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bekerja di kantor, di lingkungan sekolah, di kampus, menjalankan program pemerintahan, sampai kegiatan kecil di rumah pun kita akan menggunakan nilai-nilai kolaboratif ini. Bersama saya Jasmi Anes, di sini saya sudah hadirkan teman-teman dari kelompok saya. Ada Mbak Angelia, ada Mas Humam, ada Mas Julio Santos, ada Mas Febrian yang akan mendalami nilai kolaboratif melalui 5W1H. What, who, where, when, why, dan who. Bagaimana sih nilai kolaboratif ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian ada nggak sih tokoh inspirasi atau lembaga inspiratif yang bisa kita ambil dari nilai-nilai ini? Kemudian bagaimana refleksi dari kehidupan sehari-hari? Menarik kan? Jadi jangan kemana-mana, kita akan mulai pembahasannya sekarang. Yang pertama, kita harus paham dulu dong arti kolaborasi itu apa. Untuk lebih detailnya nanti kita akan mengupas ini. Yang pertama, penjelasan dari kolaboratif ini dari teman saya, Mas Febrian. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Kolaboratif berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Bukan sekedar kumpul rame-rame yang nggak jelas ya, tapi ada pembagian tugas yang jelas, saling menghargai dan komunikasi yang sehat dalam konteks ASN yang berakhlak. Kolaboratif artinya kita harus bisa bekerja lintas bidang, bahkan lintas instansi demi kepentingan masyarakat. Seperti itu Mbak Anes. Oke, berarti di sini tujuannya untuk kepentingan masyarakat karena kita sebagai ASN ya Mas ya. Oke, bagus sekali. Itu tadi pengertian dari kolaboratif. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam kolaborasi ini? Apakah hanya pemerintah saja atau seperti apa? Kalau menurut Mas Julio Santos gimana tuh Mas? Kalau ditanya siapa saja yang terlibat, jawaban semua orang. Ya, pasti di dunia kerja kolaborasi bisa antara atasan dan bawahan. Di pemerintahan kolaborasi bisa melibatkan ASN, masyarakat, sektor swasta, bahkan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Jadi tidak ada batasan ya secara langsung. Kalau kita lihat di era digital, bahkan masyarakat di desa bisa berkolaborasi dengan perusahaan global lewat platform digital. Seperti itu Mbak Nes. Oke, berarti semua orang dan tanpa batasan kolaborasi ini. Baik, untuk kolaborasi ini kan terjadi di lingkungan pemerintah atau bisa di lingkungan rumah. Nah, ada nggak sih batasan juga untuk di mana gitu? Mungkin kita nggak bisa nih kolaborasi di sendiri gitu, di pekerjaan sendiri gitu nggak mungkin bisa mungkin ya. Kalau menurut Mbak Angel, di mana kolaborasi ini terjadi di mana aja Mbak? Baik Mbak, jadi kolaborasi itu tidak mengenal tempat atau dia itu nggak terbatas sama ruang lingkup. Bisa di kantor, sekolah, organisasi masyarakat, atau bahkan lewat media online. Jadi contoh nyatanya itu seperti kerja jarak jauh atau remote working yang semakin populer setelah waktu itu kita menjalani masa pandemi ya. Nah ada juga nih Mbak case di mana kerja tim yang bisa berada di kota-kota yang berbeda dan anggota tim itu juga tersebar di daerah mana aja gitu. Tapi mereka tetap bisa berkolaborasi melalui platform seperti Zoom, Google Meeting, atau Teams atau aplikasi kolaboratif lainnya. Dimana waktunya itu fleksibel, jadi tinggal menyesuaikan aja. Sekarang juga kerjasama antar negara tuh bisa dilakukan melalui rapat online ya, atau seperti ada juga tuh kerjasama antar lintas instansi yang sedang mempunyai program untuk
untuk memajukan suatu daerah. Nah, kolaboratif itu tuh dapat dilakuin terlebih dahulu melalui rapat online sebelum instansi melakukan tinjauan langsung. Sehingga instansi yang ingin bekerja sama ini menambah gambaran jelasnya bagaimana pelaksanaan programnya. Nah, tentunya rapat ini dilakukan dengan menggunakan platform yang saya sebutkan tadi. Jadi kerjasama dapat dilakukan di mana saja tanpa adanya batasan tempat ataupun wadah untuk berkolaborasi. Jadi begitu, Mbak. Jadi bisa efisien waktu dan ini juga ya, jadi lebih cepat gitu loh. Oke, untuk kolaborasi tadi sudah ada poin tadi yang terakhir, di mana ya kalau kolaborasi ini kapan sih gitu dibutuhkannya tuh pas waktu apa? Kalau menurut Mas Humam gimana? Ya, untuk di mana itu dibutuhkan, kapan dibutuhkan setiap saat, itu baik dalam hal kecil atau besar. Namun hal ini tuh masa penting ketika kita menghadapi sebuah masalah atau tantangan besar yang mustahil diselesaikan oleh satu pihak saja, misalnya seperti bencana alam yang seperti banjir, gempa bumi, atau ada erupsi gunung berapi. Pada suatu tersebut, kolaborasi antar berbagai unsur menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat berperan penting mengatur kebijakan dan juga menyediakan anggaran. Relawan hadir untuk memberikan tenaga dan dukungan di lapangan, sementara TNI Polri membantu dalam hal evakuasi warga, pengamanan, dan juga distribusi bantuan. Dan masyarakat pun tidak kalah penting karena partisipasi aktif warga dalam menjaga tertiban, saling bantu tetangga hingga ikut mendukung proses pemulihan pasca bencana. Jadi tanpa ada kolaborasi yang baik, penanganan bencana akan berjalan lambat, tidak terkoordinasi, dan juga bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu, kolaborasi yang solid antar seluruh elemen bangsa merupakan kunci agar suatu peristiwa besar dapat dihadapi dengan cepat, dan efektif. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi semuanya benar yang tadi sudah dijelaskan ya, semuanya itu terlibat dalam proses kolaborasi ini, mulai dari masyarakat sampai pemerintah. Nah, kemudian kenapa sih kolaborasi ini tuh penting gitu loh, terutama untuk di lingkungan pekerjaan ya, meskipun di lingkungan rumah pun dibutuhkan, tapi kenapa sih hal ini penting? Kalau menurut Mas Febrian kenapa nih? Ya, sebenarnya alasannya sih sederhana ya Mbak ya. Dengan kolaborasi kita bisa saling melengkapi kekurangan Mbak. Tidak ada orang yang serba bisa. Satu orang mungkin kuat di strategi, yang lain di eksekusi. Kalau digabungkan bisa hasilnya lebih optimal. Kolaborasi juga mempercepat pencapaian tujuan karena pekerjaan dibagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Seperti itu Mbak. Oke, berarti intinya melengkapi kekurangan itu tadi ya Mas ya. Terakhir nih, bagaimana cara menerapkan nilai kolaboratif? Kalau menurut Mas Santos gimana? Untuk cara penerapan nilai kolaboratif ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, terbuka menerima pendapat orang lain. Yang kedua, menjaga komunikasi jujur dan jelas. Yang ketiga, saling mendukung meski berbeda latar belakang. Jadi kita saling mendukung berbeda latar belakang, tidak memandang suku, ras, dan agama. Yang keempat, punya tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi hanya menjadi formalitas gitu Pak. Demikian. Oke. Percaya ya, harus percaya satu sama yang lain dan rekan kerja. Jadi kalau kita sudah dikasih kepercayaan juga harus bertanggung jawab atas kepercayaan itu sendiri ya. Oke, untuk memberikan gambaran nyata, mari kita lihat atau kita simak beberapa contoh inspiratif dari dunia nyata. Menurut kalian di pemerintahan ini atau di kasus di Indonesia ada nggak sih contoh inspiratif dari sistem nilai kolaboratif ini? Jadi Mbak Angel mungkin bisa dikasih contoh. ya Mbak. Jadi gini Mbak. Jadi baru-baru ini itu ada berita tentang wali kota Pekalongan. Yaitu
yaitu Bapak Ahmad Afzan Arslan Zunaid atau biasa dipanggil Pak Aaf. Nah, mereka ini berhasil meraih 3 penghargaan dari ACT Consulting International atau disebut juga SKY Group. Penghargaan ini berdasarkan survei terhadap 4,5 juta ASN dari 442 instansi. Kota Pekalongan ini masuk top 5 implementasi berakhlak, Mbak. Top 5 nilai kompeten dan top 10 berorientasi pelayanan. Jadi ini menjadi bukti nyata prestasi terhadap implementasi nilai ASN berakhlak. Jadi begitu, Mbak, contoh nyatanya di Kota Pekalongan. Jadi bisa jadi percontohan ya untuk pemerintah-pemerintah yang lain bisa meniru di pemerintahan Kota Pekalongan tentang ASN berakhlak ini. Ya, Mungkin benar, Mbak. bisa ada tambahan lain dari teman-teman? Oh iya, ada Mbak. Yang lebih hebatnya lagi, Wali Kota Pekalongan itu menekankan bahwa pencapaian ini bukan karena dirinya semata, tapi hasil kolaboratif dari seluruh ASN dan juga hubungan masyarakatnya sendiri. Dia juga menyampaikan pesan bahwa prestasi ini harus jadi motivasi untuk terus berbenah dan bukan untuk berpuas diri. Sangat inspiratif sekali ya. Nah, ini menarik sekali, artinya kolaborasi ini nyata antara pemimpin, ASN, dan masyarakat. Itu bisa menghasilkan pengakuan nasional. Menurut kalian nih teman-teman, apa aja sih yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kolaborasi ini? Dimulai dari Mas Febria, nanti bisa dilanjutkan Mas Santos, Mas Humam, dan Mbak Angel ya. Saya mau dengar nih pendapat kalian tuh gimana? Ya, pelajarannya adalah keberhasilan besar pasti lahir dari kerjasama. Jika ASN bekerja sendiri-sendiri, hasilnya pasti tidak akan maksimal, Mbak. Tidak, tapi kalau ada sinergi, semua bisa jadi mudah. Seperti itu, Mbak. Saya ingin menambahkan, Oke, berarti. Silakan. izin Mbak menambahkan, contoh Pekalongan juga menunjukkan kolaborasi bukan hanya untuk proyek besar ya, tapi juga bisa jadi budaya kerja sehari-hari di seluruh lingkungan ASN. Kalau ASN sudah bekerja sama, pelayanan ke masyarakat pasti akan jauh lebih baik ke depannya, Mbak. Oke, baik. Kalau tadi tentang pemerintahan, untuk refleksi dari nilai kolaboratif, sekarang kita mau dikasih contoh dong refleksi kolaboratif ini di kehidupan sehari-hari. Gimana nih contohnya penerapannya yang pernah kalian alami itu seperti apa? Ya, contohnya Ya. kerja kelompok seperti sekarang. Ada yang jadi moderator, ada yang meriset, ada yang editing. Kalau tidak kolaboratif, ya pasti berantakan, Mbak. Oke, benar. Saya setuju sih. Izin menambahkan ya, untuk contoh di rumah juga begitu, Mbak. Misalnya saat perayaan hari raya kan, mau itu Ramadan atau Natalan kan, keluarga berkolaborasi untuk menyiapkan segalanya seperti hidangan, busana dan lain-lain. Ada yang masak, ada yang menyiapkan meja, dan juga ada yang belanja dan saling bekerja sama di lingkungan keluarga seperti itu. Oke, di rumah nggak cuma bulan Ramadan saja, tapi kehidupan sehari-hari keseharian itu juga kita kolaborasi ya, Mas ya. Iya betul, Mbak, harus itu. Oke, Mbak Angel, ada pengalaman sehari-hari? Baik, saya ingin menambahkan di lingkungan waktu dulu saya kuliah. Jadi saya juga merasakan waktu saya jadi panitia di acara kampus, itu saya juga antar divisi saling bekerja sama. Jadi tanpa kolaborasi antar divisi seperti divisi acara, konsumsi, dokumentasi, itu juga pasti acaranya nggak akan berjalan lancar. Jadi makanya dibutuhkan kolaboratif antar divisi. Jadi gitu, Mbak. Contohnya tadi lingkungan perkuliahan. Yang terakhir Mas Umam deh, pengalamannya gimana Mas? Ya, untuk di dunia digital pun perlu ya kolaborasi. Jadi misalnya seperti saat bermain game online, jadi
tim harus melihat strategi sebelum dan saat bertanding dan juga kerjasama supaya menang. Itu contoh untuk dalam kolaborasi modern. Oke, jadi kolaborasi ini bisa terjadi online maupun offline, terus formal maupun non formal ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast. Hari ini kita sudah membahas nilai kolaboratif dalam berakhlak dengan kerangka 5W1H. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman-teman kelompok saya. Kemudian melihat contoh nyatanya dari pemerintah Kota Pekalongan dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan bekerja sama, kita akan bisa mencapai hasil yang lebih cepat, kuat, dan bermakna. Terima kasih teman-teman sudah berbagi, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang setia menyimak podcast hari ini. Semoga diskusi ini akan memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya.